Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang. Apa kabar nih kalian semua yang lagi ada di rumah? Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan. Jangan lupa ibadah ya. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan sebuah video pembelajaran Bahasa Indonesia tentang teks laporan hasil observasi. Oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran teks laporan hasil observasi, kalian boleh untuk presensinya silahkan komen di bawah, komen nama, hadir, begitu ya anak-anak. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian mengamati sebuah objek yang ada di sekitar kalian, anak-anak? Nah, jika kalian mengamati sebuah objek kemudian kalian tulis, itu maka dapat kalian sebut dengan teks laporan hasil observasi. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Informasi-informasi itu bisa meliputi apa saja sih, Bu? Jadi informasi-informasi itu dapat meliputi objek tentang keadaan sosial, kemudian keadaan lingkungan, dapat juga berupa hewan, tumbuhan, sebuah peristiwa, ataupun sebuah kebudayaan. Jadi informasinya itu dapat berupa itu semua. Kemudian, teks laporan hasil observasi juga memiliki fungsi. Yang pertama yaitu sebagai bahan penelitian, kemudian yang kedua sebagai sumber yang dapat dipercaya, kemudian yang ketiga sebagai laporan tugas dari kegiatan pengamatan, kemudian yang keempat dapat sebagai dokumentasi, kemudian yang kelima itu dapat menjadi ilmu pengetahuan, dan yang keenam dapat menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Selanjutnya, teks laporan hasil observasi juga memiliki beberapa ciri-ciri loh anak-anak. Yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi teks laporan hasil observasi itu harus kalian tulis secara lengkap dari hasil pengamatan yang sudah kalian tulis. Kemudian bersifat objektif, global, dan universal. Kalian harus menulis teks laporan hasil observasi itu seada-adanya seperti yang kalian amati, jangan dibuat-buat. Kemudian, objek yang dibicarakan adalah objek tunggal. Satu aja pengamatan, kemudian kalian jabarkan. Kemudian yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang dilakukan. Jadi, sesuai fakta pengamatan yang kalian sudah lakukan. Kemudian yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah tervalidasi. Jadi penelitiannya harus yang terbaru. Kemudian yang keenam itu tidak mengandung prasangka atau dugaan yang tidak tepat, harus objektif. Kembali lagi harus objektif. Kemudian yang ketujuh saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Jadi setiap sub-sub itu harus urut gitu, harus membahas yang urut. Kemudian yang kedelapan, tidak adanya penutup dari penulis. Kemudian yang kesembilan, menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri dan keadaan secara umum. Kemudian yang ke-10 disajikan secara menarik, dan yang terakhir yang ke-11 adalah menggambarkan secara umum dan sesuai fakta. Jadi dari semua ciri-ciri yang sudah kita bahas tadi, menegaskan secara tidak langsung bahwa teks laporan hasil observasi itu harus ditulis secara fakta, secara objektif, dan tidak dibuat-buat. Oke, selanjutnya teks laporan hasil observasi juga memiliki struktur loh anak-anak.
Strukturnya terdapat 3 struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau klasifikasi yang berisi pembuka atau informasi secara umum tentang hal yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua ada deskripsi umum. Deskripsi umum ini berisi tentang rincian pembahasan dan penjelasan secara lebih detail. Kemudian yang ketiga ada deskripsi manfaat atau kesimpulan yang fungsinya untuk atau manfaatnya setiap objek yang akan diamati dalam kehidupan. Kemudian anak-anak, teks laporan hasil observasi juga memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan frasa nomina dan verba. Frase dulu, frase itu merupakan kelompok kata. Frase nomina yaitu kelompok kata yang dibentuk dengan mempertemukan dengan kata benda, sedangkan frase verba adalah kelompok kata yang dibentuk dari kata kerja. Kemudian kedua ada menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi itu adalah kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan atas suatu objek secara umum. Biasanya memuat kata adalah, yakni, yaitu, dan merupakan. Kemudian kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menerangkan sejumlah sifat-sifat atau karakteristik suatu benda yang diamati. Contoh katanya terdiri dari, terbuat dari, memiliki, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga dari kaidah kebahasaan, yang ketiga menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur kalimat. Kemudian kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat. Jadi dia lebih dari satu struktur kalimat. Kemudian yang keempat dari kaidah kebahasaan adalah menggunakan kata keilmuan atau teknis. Kata-kata istilah yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Jadi itu semua adalah kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian sebuah contoh dari teks laporan hasil observasi pengamatan hewan kucing. Namun karena teksnya itu panjang di video ini, nanti kalian boleh untuk menjeda dan membacanya. Setiap mau membacanya dijeda dulu, nanti kalian baca. Nah, jika kalian sudah membaca dari contoh pengamatan tentang kucing yang sudah Ibu share tadi, maka kalian akan menemukan identifikasi struktur dari teks laporan hasil observasi mengenai kucing tadi. Yang pertama, kalian akan menemukan pernyataan umum. Pernyataan umum itu terdapat di paragraf pertama dan kedua, karena di sana berisi tentang gambaran umum mengenai karakteristik kucing, ciri-ciri, dan kemudian jenisnya. Kemudian nanti kalian juga akan menemukan deskripsi bagian. Deskripsi bagian dari teks laporan hasil observasi mengenai kucing tadi ada pada paragraf ketiga yang berisi penjelasan spesifik mengenai bagian fisik kucing. Kemudian kalian juga akan menemukan deskripsi manfaat. Deskripsi manfaatnya berada di paragraf keempat yang berisi manfaat dan manfaat kucing bagi manusia. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teks laporan hasil observasi. Jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu, boleh untuk menulis pertanyaan itu di kolom komentar. Nanti Ibu akan jawab. Kemudian juga terima kasih sudah menonton video ini dengan sesama.
Ibu juga meminta kalian untuk mencatat hasil dari menyimak video yang sudah Ibu berikan ini. Kemudian nanti dikumpulkan minggu depan saat pertemuan kita sudah berada di kelas. Ibu mohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan video pembelajaran. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon maghfirahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.